Kamera bang, ke kamera ini bang, tengah. Nah, oke. Ya, selamat malam Bang Willy. Malam. Kabar nih? Lama Baik. tidak tampil melihat gembarnya hukum di Jakarta. Bang, sekarang kan juga mulai agak mandek juga sih Bang, ya kan, soal kasus 2171T, ya kan, yang dimana suami dari Sandra Dewi terkena korupsi. Terakhir sih update katanya sudah mengambil barang bukti lagi 2 mobil. Abang melihatnya gimana Bang? Kinerja kejaksaan juga Bang? Saya melihat dalam hal ini ya, Kejaksaan Agung sebagai lembaga, salah satu lembaga menegakkan hukum, ya kan, para penegak hukum yang sudah bekerja belakangan ini melampaui ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Banyaknya pengungkapan perkara-perkara tindak pidana korupsi paling fantastis dan paling sangat menyorot perhatian publik itu sekarang berada di ranah Kejaksaan Agung. Jadi kita apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Agung saat ini ya. Tapi kan proses sedang berjalan nih Bang, bukti-bukti dan saksi-saksi juga udah ada 16 tersangka dan juga terakhir sudah ada penggeledahan di rumah tersangka yaitu suami dari Sandra Dewi. Itu memang prosedur pekerjaan seorang kejaksaan yang mau untuk mengupas masalah korupsi ini Bang. Menurut saya kita percayakan saja ya pada pihak kejaksaan, ya kan, bagaimana cara-cara mereka yang tidak bertentangan dengan hukum acara khususnya ya, untuk pengungkapan peristiwa tindak pidana korupsi tersebut. Tapi kan sekarang juga para netizen, masyarakat juga banyak bertanya-tanya Bang soal istri dari suami atau istri Sandra Dewi lah, tanyanya Sandra Dewi, suami dari tersangka. Abang melihat dari sisi hukum, akankah ada keterlibatan? Nah, kalau saya nggak bisa ngandai-ngandai ya. Oke. Kami advokat juga sebagai penegak hukum nggak boleh juga mengandai-ngandai. Jadi kita serahkan aja perjalanan proses pengungkapan kasus ini kepada penyidik Kejaksaan Agung, ya Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang mengungkap ini semua gitu loh, sampai tuntas ke persidangan, sampai akhirnya yang bersalah ya divonis bersalah gitu. Tapi kan banyak masyarakat menilai dia menikmati Bang, hasil dari korupsi itu Bang. Nah, ini kalau terkait adanya pihak yang menikmati hasil korupsi tergantung. Kejaksaan Agung dia menggunakan TPPU juga nggak diterapkan nggak TPPU terhadap perkara ini gitu loh. Kalau TPPU itu diterapkan terhadap peristiwa tindak pidana korupsi yang lagi booming 271 triliun itu ya tidak menutup kemungkinan menurut saya ya, karena TPPU itu falsafahnya kan adalah follow the money. Iya, gitu. Ya kan? Tapi kan balik lagi untuk hukuman sendiri Bang, untuk kasus 271T ini Bang. Ya. Abang melihatnya hukuman dimiskinkan atau hukuman seumur hidup Bang, sebagai praktisi hukum menangani kasus-kasus yang besar ini? Sebagai praktisi ya hukuman yang pantas dan layak bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu disesuaikan aja sama perbuatannya. Tidak bisa juga dihukum seberat-beratnya, kan nggak begitu juga pola penegakan hukum di Republik ini. Putusan hukum itu juga harus didasari atas asas keadilan dan kebermanfaatan gitu loh. Nggak bisa mesti dihukum seberat-beratnya juga saya kurang pas lah. Tapi kan kasus ini kan merugikan negara Bang, sampai 271 triliun Bang. Dan juga masyarakat masih banyak yang miskin gitu. Abang melihatnya gimana Bang? Miris ya. Ya udahlah, kita kembalikan lagi, kita percayakan kepada
Kejaksaan Agung untuk bisa menuntaskan persoalan ini sampai tuntas dan selesai. Tuntas Bang. arti apa nih bang? Biar lebih fair tuntas dalam segi apa? Kalau orang-orang di belakang dia juga harus kena dipanggil atau gimana bang? Karena juga ini pemberitaan juga liar bang, ada salah satu artis lah yang gimana Ya. gimana bang? Kita kan nggak bisa melihat ini dari sisi pemberitaan aja, tapi kan fakta-fakta yang ditemukan oleh pihak Kejaksaan Agung, masalah keterlibatan siapa saja atau bagaimana, nah itu kan kita nggak bisa pakai asumsi. Penegakan hukum tidak bisa dengan asumsi, gitu loh. Penegakan hukum berdasarkan dengan fakta-fakta yuridis dan alat bukti yang dihadirkan, gitu. Bang, apabila kasus korupsi nih bang, Ya. itu terjadi pisah harta nih bang, Mm-mm. apakah itu tidak bisa diperiksa atau kayak gimana sih bang? Mungkin dari segi hukumnya bang. Ya, kalau dari sisi hukum, kalau memang dia dari awalnya ada Pisah harta. pisah harta antara suami dan istri ini, ya kalau asal usul hartanya tidak ada kaitannya dengan aliran dugaan dana tindak pidana korupsi atau hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, ya nggak bisa diutak-atik gitu loh, gitu. Kecuali sebaliknya, gitu. Itu dilihat dari masa perkawinan atau seperti apa sih bang? Ya, melihat dari tempusnya. Jadi peristiwa pidananya itu terjadinya kapan. Nah, terus pisah harta mereka terjadinya kapan? Kan itu kan bisa dibuktikan nanti di proses pemeriksaan atau di persidangan. Tapi adanya bisnis-bisnis seperti kayak Sandra Dewi memiliki toko emas, apakah itu nanti akan diperiksa juga atau kayak gimana bang? Nah, itu ranahnya penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung ya, gitu loh. Kalau bicara ranah hukum, abang sebagai pemerintah, Ya. beberapa hari ini kan IG dari Sandra hilang. Ya. Gimana bang melihatnya? Apa itu buat tanda menghilangkan suatu jejak? Nah, saya nggak mau berasumsi mas. Kalau masalah gitu kan, Apa karena emang nggak mau, itu kan pribadi bang, IG itu ya pribadi. kalau kita sebagai manusia sosial ya bisa aja mungkin nggak tahan juga kan dengan opini publik kan. Kita kan ada batasnya menerima serangan dari opini publik segala macam yang ya belum tentu juga yang bersangkutan bisa dipersalahkan kan gitu. Tapi dengan proses berjalannya kasus korupsi 211, abang sebagai penegak hukum juga lah, kalau enggak, harus gimana sih bang ke depannya dengan banyak korupsi selain 271? Ya menurut saya terkait dengan penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, selayaknya lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum ya bekerja secara profesional aja, gitu. Secara profesional dan dalam tujuan menegakkan keadilan dan kebermanfaatan hukum itu sendiri. Itu kata hukuman Ya. untuk para koruptor dan korupsi. Wah ya, saya nggak mau komentar itu. Tapi kan dari sisi hukum dilihat Nah, ya, barang-barang kalau bukti. masalah berapa dikasih hukuman kan itu bergantung pada tuntutan dan vonis hakim itu sendiri, gitu loh. Jadi abang Ya. mempercayai dengan nanti proses hukum sampai pengadilan Oh, saya yakin ini pasti sampai pengadilan. yang bisa menentukan hukumannya dia berapa, bukan Ya. masyarakat atau netizen sendiri. Oh, nggak bisa, opini nggak bisa ikut-ikutan dalam penegakan hukum. Nah, vonisnya berapa itu nanti kan acuannya berapa tuntutan yang dilekatkan, ya kan, yang menjadi pertimbangan hakim untuk meletakkan atau menjatuhkan vonisnya berapa lama atau vonisnya seperti apa, gitu. Tapi kalau untuk barang-barang sitaan itu harus gimana nih bang? Apa Ya kalau barang sitaan mas, kalau selama penyidik atau dalam hal ini Kejaksaan Agung bisa membuktikan bahwa barang-barang yang disita itu terkait dengan peristiwa pidana tindak pidana korupsi itu, ya bisa disita oleh negara. barang sitaan itu kemana bang? Maksudnya untuk dibalikan ke negara untuk Ya, masyarakat? bisa aja nanti akhirnya dilelang sama negara melalui Kejaksaan Agung. Oke. Bang, kalau untuk Sandra Dewi memang tidak boleh sampai ke luar negeri ya bang? Ya kalau misalnya udah dicekal ya nggak bisa mas. Kalau memang Kejaksaan Agung udah keluarkan pencekalan ya
nggak bisa kemana-mana dia. Takutnya keterangannya dibutuhkan untuk proses hukum ini kan terhadap suaminya. Bisa mengarah ke penghilangan barang bukti juga ya bang? Ya bisa jadi. Ya, dikhawatirkan mungkin begitu menurut ini kan. Tapi lebih ke mungkin keterangan yang bersangkutan sangat amat dibutuhkan gitu loh untuk mendukung kelengkapan pengungkapan peristiwa Tipikor itu tadi. Ini kan sekarang juga berita itu yang beredar dari awal penangkapan suami dari Sandra Dewi kan cuma terfokus di dia, Bang. Kemarin juga salah satu anggota DPR juga bilang ini nggak bisa harus fokus ke dia, masih banyak yang lain, Bang. Abang berpendapat gimana? Ya saya sepakat aja kalau tidak hanya fokus dia, namanya satu peristiwa pidana kan harus diungkap secara jelas, gitu loh. Nggak bisa di klaster-klaster kan nggak bisa. Oh yang ini dipinggirin jangan kena, nggak bisa. Kalau memang banyak pihak yang terlibat ya sudah diungkap aja secara profesional gitu bijaksana gitu. Bukan karena seorang suami atau istri seorang selebritis, alasan pemberitaan itu. Kok saya nggak melihat ke sana ya. Mungkin kebetulan aja ternyata yang bersangkutan adalah suami dari seorang selebriti terkenal di Indonesia gitu kan. Oke. Oke. Ya. Ya.